Saudara, untuk keperluan pemilu serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum mencetak lebih dari 1,2 miliar surat suara. 14 Januari 2024 menjadi tenggat waktu bagi KPU mendistribusikan seluruh logistik pemilu. Data dari KPU, hingga 9 Januari 2024, surat suara pemilu presiden yang sudah diterima di gudang KPU Kabupaten Kota mencapai 75%. Surat suara DPR 69%, sementara surat suara DPD sebesar 72%. Dari surat suara yang sudah diterima, laporan Bawaslu menyebutkan adanya temuan surat suara rusak di 127 kabupaten kota dan 39 panitia pemilihan luar negeri. Sementara yang jumlahnya tidak sesuai ada di 61 kabupaten kota dan 29 panitia pemilihan luar negeri. Apakah penggantian dan pengiriman surat suara yang rusak serta kurang jumlah akan berdampak pada jadwal pemungutan suara? Kami akan bahas setelah informasi berikut ini. Pemungutan suara di pemilu serentak 2024 tinggal sebulan lagi. Di tengah berbagai persiapan, sejumlah masalah terkait logistik pemilu ditemukan. Di Mataram, KPU menemukan 2.000 surat suara yang rusak. KPU Mataram juga melaporkan adanya kekurangan 17.500 surat suara dari 1,6 juta kebutuhan surat suara di wilayah Kota Mataram. Laporan kerusakan dan kekurangan surat suara sudah dikirimkan ke KPU Pusat agar segera mendapat surat suara pengganti. Jadi kita sudah sortir lipat untuk surat suara. Inilah contoh kerusakan surat suara yang kita temukan dalam proses sortir lipat untuk Pilpres, termasuk yang berlubang seperti ini. Kita cek nih. Ini berlubangnya gini. Ya, berlubangnya dan termasuk sobeknya seperti ini. Ini tetap kita jadikan surat suara yang tidak bisa digunakan. Kekurangan pengiriman dari percetakan sesuai dengan kebutuhan 1.600.000 sekian itu, kita kekurangan kurang lebih 17.500-an. Sementara di Depok, Jawa Barat, KPU menemukan 210 kotak suara yang rusak. Temuan ini didapati setelah pengecekan ulang gudang logistik KPU Kota Depok. Data dari Bawaslu, hingga 8 Januari 2024 ada 127 dari 514 kabupaten kota, serta 39 dari 128 panitia pemilihan luar negeri yang melaporkan kerusakan surat suara. Dikumpulkan dari laporan KPU Kabupaten Kota, diperkirakan jumlah surat suara rusak mencapai 1% dari 1,2 miliar lembar, atau sekitar 12 juta lembar. Dari laporan yang diterima, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti masalah kualitas surat suara. Namun Bawaslu menyayangkan sistem informasi logistik atau SILOG di KPU tertutup, sehingga pengawasan distribusi logistik sulit dilakukan. Kemudian sistem informasi logistik ini terulang kembali, ketertutupan sistem informasi di KPU. Oke. Dan sebenarnya sistem informasi itu sebenarnya harus melakukan terbuka, semakin terbuka, tapi ya semakin tertutup. Sistem informasi apa saja yang disajikan di sini? SILOG Ya, apa saja di isinya itu? Supaya masyarakat awam juga paham gitu. Nah, kami kan hanya buka di awalnya saja. Oke. Kedalamannya kan tidak. Kapan dikirim dan bagaimana kan tidak. Oke, jadi alurnya begitu ya? Alurnya kan tidak. Kemudian sampai di mana dan bagaimana. Seharusnya kan janjinya kan demikian. Jadi surat suara atau logistik terkirim kapan, jam berapa, itu seharusnya ada di SILOG. Bisa kemudian dipantau secara real time kemudian. Mantan Ketua KPU Arief Budiman menilai keterbukaan penting agar publik tak berprasangka. Apalagi menurut Arief, logistik pemilu bukanlah sekadar barang. Publik perlu tahu supaya mereka tidak menduga-duga dan tidak berprasangka terhadap kita. Terutama apa? Terutama jumlah surat suara. Karena undang-undang mengatur secara ketat jumlah surat suara yang bisa diproduksi. Jadi kita kurang mengirimkan surat suara, itu jadi masalah. Karena pemilih tidak bisa terlayani dengan baik. Tapi kita lebih mengirimnya, itu juga jadi problem. Karena nanti dituduh ada penggelembungan. Maka mengirimnya harus sangat tepat jumlahnya. Dan ketika dikirim, kualitasnya itu betul-betul harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman saya begini, logistik pemilu itu bukan sekedar barang, ya, tetapi dia menjadi sarana, dia menjadi alat untuk mentransfer suara pemilih menjadi orang terpilih dan duduk di kursi parlemen. Betul. Ya, itu jadi ini penting.
Kekurangan dan kerusakan logistik pemilu harus segera diatasi agar meminimalisir permasalahan lainnya, terlebih lagi hari pemilihan umum tinggal sebulan lagi. Tim Liputan, Kompas TV. Temuan masalah terkait logistik pemilu 2024 akan kami bahas bersama Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Yulianto. Tim Liputan, Kompas TV. Pak Yulianto, selamat malam. Bisa mendengar suara saya, Pak Yulianto? Baik, kami akan perbaiki komunikasi kami dengan Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU Republik Indonesia terkait dengan temuan masalah logistik pemilu 2024 yang ditemukan oleh Bawaslu. Karena KPU masih punya waktu hanya punya waktu 3 hari lagi untuk bisa mendistribusikan logistik pemilu 2024. Kita akan sapa kembali Pak Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU RI. Pak Yulianto. Pemilu 2024 yang ditemukan. Pak Yulianto. Karena KPU masih punya. Baik, masih ada kendala komunikasi antara kami dan Pak Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU Republik Indonesia, yang akan membahas soal pemilu kurang 1 bulan lagi, tapi masih ditemukan oleh Bawaslu surat suara yang rusak. Bawaslu menemukan surat suara rusak di 127 kabupaten dan kota serta 39 PPLN. Sementara surat suara dengan jumlah tak sesuai ditemukan oleh Bawaslu di 61 kabupaten kota dan 29 PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri. Kualitas surat suara pun dipertanyakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Padahal KPU punya tenggat waktu hanya 3 hari lagi hingga 14 Januari 2024 untuk mendistribusikan seluruh logistik pemilu 2024. Nanti akan kami bahas langsung bersama dengan Pak Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU Republik Indonesia. Pertanyaan yang kemudian muncul ketika ditemukannya surat suara rusak dan jumlah yang tidak sesuai adalah apakah penggantian dan pengiriman surat suara yang rusak serta kurang jumlah akan berdampak pada jadwal pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum untuk segera mengantisipasi temuan-temuan dari Bawaslu terkait dengan surat-suara yang rusak dan jumlah yang tidak sesuai. Kami ingatkan lagi bahwa ada temuan dari Bawaslu Republik Indonesia yang menyebutkan adanya temuan surat suara rusak di 127 kabupaten kota dan 39 panitia pemilihan luar negeri. Sementara yang jumlahnya tidak sesuai ada di 61 kabupaten kota dan 29 panitia pemilihan luar negeri. Data atau temuan dari Bawaslu ini pada tanggal 9 Januari 2024. Apakah sudah ada perbaikan dari KPU dari temuan pada 9 Januari hingga hari ini pada 11 Januari 2024? Itulah yang akan kami tanyakan ke Komisioner KPU Republik Indonesia yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini, Pak Yulianto Sudrajat. Kita akan coba untuk berkomunikasi dengan Pak Yulianto. Selamat malam Pak Yulianto, bisa mendengar suara saya? 2024, itulah yang akan kami tanyakan ke Komisioner Pak Yulianto. Baik, kami terus berupaya untuk berkomunikasi dengan Pak Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU Republik Indonesia, terkait logistik pemilu 2024 yang masih saja terkendala. Bahkan Bawaslu juga mengkritik atau menemukan bahwa sistem logistik KPU atau SILOG tertutup, tidak bisa diakses oleh publik. Padahal diharapkan untuk distribusi logistik menjelang pemilu 2024 terbuka dan bisa diakses oleh publik. Untuk keperluan pemilu serentak 2024, Saudara, Komisi Pemilihan Umum mencetak lebih dari 1,2 miliar surat suara. Dan 14 Januari 2024 menjadi tenggat waktu bagi KPU untuk mendistribusikan seluruh logistik pemilu.
Dan data dari KPU hingga 9 Januari 2024, surat suara pemilu presiden yang sudah diterima di gudang KPU Kabupaten Kota mencapai 75%. Surat suara DPR 69%, sementara surat suara DPD sebesar 72%. Apakah sudah ada penambahan yang signifikan? Pada 11 Januari 2024 hari ini atau 3 hari menjelang tenggat waktu KPU mendistribusikan logistik pemilu 2024, ini akan kami bahas dalam Sapa Indonesia Malam hari ini tentunya. Ini menjadi temuan yang menarik karena pemilu 2024 akan menjadi pemilu serentak, pemilu legislatif, kemudian juga pemilu presiden. Akan banyak sekali logistik KPU atau logistik pemilu yang harus diselesaikan oleh KPU dan diselesaikan pendistribusiannya supaya tidak berdampak pada jadwal pemungutan suara yang sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Namun di tengah berbagai persiapan, sejumlah masalah terkait logistik pemilu justru ditemukan. Kami mencatat di Mataram, KPU menemukan ada 2.000 surat suara yang rusak dan KPU Mataram juga melaporkan adanya kekurangan 17.500 surat suara dari 1,6 juta kebutuhan surat suara di wilayah kota Mataram. Laporan dari Mataram ini juga ditemukan oleh Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan surat suara rusak dan jumlah yang tidak sesuai. Baik, kami masih belum bisa berkomunikasi dengan Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU Republik Indonesia.